Hi everyone, I'm Hasven. Thank you very much for watching this video. Terima kasih Anda masih ada di sini untuk kita bisa diskusi mengenai situasi yang ada di dunia saham. Dan saya berharap bahwa apa yang kita diskusikan bisa bermanfaat buat Anda yang sedang belajar mampu analisa mandiri. Oke, teman-teman kita tahu bahwa IHSG itu cenderung masih dalam kondisi yang bearish ya. Dan minggu ini cenderung drop, perkiraan saya sih sampai dengan Jumat. Dan kalaupun ada peluang balik itu di minggu depan. Bisa jadi drop dulu Senin, Selasa, Rabu karena posisi buat ekor gitu kalau sebelum naik. Tapi bisa jadi Senin sudah mulai balik. Itu harapan semua orang tentunya. Nah di situasi yang kondisi yang saat ini sedang drop, sebetulnya apakah semuanya drop? Tidak. Karena masih ada saham-saham yang cenderung bergerak tetap hijau. Oke, nanti kita akan bahas. Sebelumnya saya ingin sampaikan dulu bahwa kalau Anda ingin mampu trading mandiri dan analisa mandiri, Anda bisa chat ke saya di Telegram @fastfan dan saya akan dampingin Anda sampai mampu mandiri. Ketika Anda trading, tentunya Anda pengennya adalah suatu hari Anda punya financial freedom dan juga time for family freedom. Saya ada informasi menarik yang lain, yaitu program kesehatan TWS. Program ini adalah program untuk menghilangkan lemak visceral dalam 90 hari. Dan ada bisnisnya tentunya, makanya bisa freedom financial dan freedom time untuk family. Nah, kalau Anda saat ini sudah mengalami situasi sakit jantung, ataupun juga hipertensi, bahkan juga diabetes, termasuk misalkan Anda tidurnya ngorok atau bahkan ada cancer misalkan, Anda sebetulnya itu nggak akan mungkin sembuh dengan obat. Apalagi kalau Anda misalkan kolesterol itu nggak bakalan sih sebetulnya kalau obat kolesterol itu hanya untuk nahan. Nah kalau Anda pengen sembuhkan itu semua sebetulnya perlu Anda lakukan bereskan dari sumbernya. Sumbernya apa? Bersihkan dulu lemak visceralnya. Dan gimana caranya Anda ikutin program TWS ini? Contoh dengan yang ada di gambar ini adalah ibu-ibu. Kalau Anda bisa lihat beratnya itu sekitar 80 kilo, sebelumnya bisa sampai dengan 56 turunnya. So sekitar 24 kilo itu dia drop. Kemudian lemaknya bisa hilang sampai 13% dan Anda bisa lihat dari yang kayak sumo gitu ya. Dan sekarang jadi lebih cantik, tentunya badan akan sehat dan awet muda. Kalau Anda tertarik, Anda bisa chat ke saya di Fastfan. Oke, kita akan mulai bahas apa yang mesti kita bahas. Sebelumnya kita akan lihat dulu posisi yang ada, yaitu map-nya dulu. Kalau Anda lihat ini posisinya, tidak semuanya merah tentunya. Anda bisa lihat dari BP, di energi ada BP, kemudian ada BOS. Itu posisinya juga masih oke. Yang paling tinggi salah satu adalah BHIT kalau di consumer. Kemudian masih ada SCMA. Kalau kita lihat juga ini contoh SNI ya. Bisa dibilang saham gorengan sih, tetapi nanti kita lihat ya. Kemudian UFO. Ini juga saham-saham kecil gini biasanya akan menarik ketika situasinya IHSG itu merah. So, tetap masih ada yang hijau kalau Anda bisa perhatikan di sini, meskipun yang paling besar-besar memang dalam situasi merah, terutama di situasi finansial, maksud saya di kategori finansial. Oke, kita akan bahas satu-satu dan kita akan pilih nanti tidak semuanya kita bahas tentunya. Kita hanya akan lihat 11. So, pertama kita lihat adalah NZIA. Oke, Nusantara Almazia ini posisinya bergerak positif secara harian karena posisi dia mencoba bergerak untuk breakout 236. Masalahnya apakah mampu breakout atau enggak dalam situasi IHSG yang merah ini? Kita akan coba lihat secara mingguannya. Kalau secara mingguannya sebetulnya dia posisinya sudah breakout. Resist tertinggi dia tadinya adalah di yang saat ini 228 dan dia sempat tembus di 234. Kalaupun besok itu dia akan cenderung turun, tetapi secara mingguan cenderung sih dia masih akan bergerak naik. Kalau dia mampu naik lagi, kira-kira atau estimasi dia akan bergerak ke 248 dan kalau ini mampu dia akan menuju ke arah 287. Tentunya ini akan sangat menarik buat
teman-teman yang suka bergerak cepat gitu ya. Kemudian kita coba lihat Mika. Mika itu company kesehatan kalau saya bicaranya, dan Anda bisa perhatikan pola yang bergerak secara weekly-nya itu cukup tinggi. Dan dia sudah breakout di 3220 dan saat ini masih bertahan di 3090. Peluang berikutnya dia masih akan mendorong naik untuk balik lagi ke 3400. Ini adalah secara weekly. Kalau kita lihat dari sisi harian, Anda bisa perhatikan bahwa lompatannya memang hari ini. Apakah ini digoreng atau tidak sih? Masing-masing bisa punya prediksi ya. Tapi cenderung besok itu masih akan bergerak di Kamis Jumat. Dan kita akan lihat secara mingguan sebetulnya kalau sudah begini biasanya akan masih bergerak naik. Oke, kemudian ada EQMI. EQMI kok nggak nol. Oh, ini keren semua ya. Oke, EQMI itu posisinya kalau secara daily. Ini baru bergerak naik setelah dia drop cukup dalam gitu ya. Nah, posisinya sih masih akan possible. Untuk beberapa hari ini dia ke 428 dan kalau dia mampu breakout 512, maka dia akan mencoba untuk nempel ke 52 hariannya. Tapi coba kita lihat secara mingguan ini, mingguan. Hati-hati secara mingguan karena possibility drop itu masih ada. Kalau dia drop di bawah 410 sebaiknya sih kalau Anda udah di dalam ya pergi dulu gitu ya. Tapi kalau lihat posisi ini sih dia masih akan bergerak untuk nempel ke middle Bollinger. Berarti tertinggi posisinya secara mingguan, minggu ini atau minggu depan itu bisa ke arah 556. Nah, kemudian ada yang lain, itu adalah CTRA. Di Putra Development ini, posisinya masih secara mingguan sih baru bergerak balik naik. Dan kalau dia bergerak positif, dia akan ke arah 1050. Nah, kita coba lihat secara hariannya. Hariannya masih mencoba nembus middle Bollinger. Tapi Anda hati-hati kalau posisinya masih drop gini, bisa jadi kalau nggak kuat dia akan ke arah 980. Atau kalau misalkan pola yang ada seharian bisa didropin sampai ke arah middle Bollinger. EMA50. EMA50 dia akan bergerak kalau hari berikutnya sekitar di 970. Jadi masih ada peluang masih, tetapi hati-hati dengan hariannya. Dan kalau kita balik lagi ke mingguannya masih mencoba balik naik. Jadi kalaupun berharap ya paling minggu depan sebetulnya kalau dia akan balik positif. Namun pertama dia harus lewatin balik lagi 10.30. Kemudian harus breakout minggu depan terutama di 10.50 atau 1050. Oke, kemudian kita lihat ESTA. ESTA multi usaha, kalau secara weekly itu baru berusaha untuk nempel ke EMA50 dan mendorong posisi Bollinger uppernya ke atas. Kalau seperti ini, estimasinya sih minggu ini hanya akan nempel atau lebih sedikit gitu ya. Kira-kira di 172, kalaupun mampu untuk dorong 2 hari ke depan. Dan baru minggu depan itu yang mungkin untuk bergerak lebih lagi. Kalau minggu depan itu possible ke 201 kalau dia mampu betul-betul bergerak. Nah, kita coba lihat pergerakan hariannya. Hariannya cukup kuat kalau Anda perhatikan dari 105 pergerakannya sampai 138. Dan posisinya udah berada di atas EMA 52 dan sedang mendorong upper Bollinger. So, masih ada peluang untuk 2 hari ke depan ini dia akan cenderung bergerak naik. Oke, ini adalah ESTA. Kemudian saham berikutnya adalah ESA. Kita coba lihat. Surya Esa Perkasa itu secara harian itu sedang mencoba balik arah dari yang
beberapa hari biris, kemudian dia balik ke arah EMA 50, bersamaan itu juga nempel middle Bollinger. So, peluangnya dalam hari besok atau dalam rentang 2 hari, kalau dia akan mampu itu bergerak ke 1070, once dia mampu tembus ke 1090 atau 1090, maka gerakannya akan menarik. Nah, kita lihat track mingguannya seperti apa. Mingguannya hati-hati teman-teman karena situasinya masih biris sebetulnya. Mau bergerak naik tapi nggak kuat terus. Nah, ini hati-hati kalaupun dia drop itu possible aja dia sampai ke arah 930 dan itu cukup dalam sebetulnya. Kalau dia mampu seperti yang saya sampaikan tadi dalam minggu ini, kalau dia mampu balik itu akan ke 1125. Atau berharap di minggu depan, kalaupun dia dorong, dia harus betul-betul bisa lewatin 1170. Once tidak lewatin itu, cenderung sih akan drop lagi. Ini adalah situasinya ESA, kemudian kita punya PHIT yang masih kita lihat. PHIT cukup menarik. Balik lagi secara mingguan, kita coba lihat dulu. Kalau secara mingguan, dia udah lewat middle Bollinger. Dan cenderung akan coba tempelin lagi ke arah upper di 63. Hati-hati teman-teman, kalau saham-saham begini sih bisa tahu-tahu didorong naik tinggi banget. Kita kasih contoh di sini satu, contoh di sini secara mingguan ya. Nah, kalau kita lihat hariannya apakah masih akan kuat dorong? Secara harian masih cenderung kuat mendorong gitu ya. Tapi kalau ini misalkan kenapa dia berhenti di sini, itu sebenarnya balik lagi ini resist yang cukup kuat. Jadi besok itu akan jadi penentuan. Once dia kuat naik, dia harus lewat ke 64. Kalau kuat lagi ya dia akan cenderung sampai ke 66. Bahkan di 67. Saham-saham harga kecil begini sih sangat possible. Karena kalau mau digoreng, duitnya nggak terlalu banyak sih untuk goreng kayak begini. Dan sekali naik itu juga bisa dibuat arah. Oke, itu PHIT. Kemudian kita lihat bull. Bull ada salah satu yang tinggi hari ini. Nah, kalau Anda lihat tentang 3 hari terakhir atau 4 hari terakhir dia masih dorongannya cukup tinggi. Saat ini masih berhenti di resist 178. Berikutnya kalau dia mampu breakout 182 ya ini. Oke, sekitar 182 kalau dia mampu maka dia akan cenderung masih bergerak naik. Nah, kita lihat arah lebih panjangnya. Nah, benar kan? Situasinya adalah dia sedang mau dorong breakout lewatin EMA 52 weekly. Sekali dia mampu lewatin ini, maka minggu depannya dia akan cenderung didorong lagi sampai ke level 230. So, bull ini cukup menarik secara mingguan dan kalau kita lihat cukup sideway-nya sudah cukup lama. Berarti kalau minggu depan mau berani didorong, dia akan dorongannya cukup kuat. Sementara untuk supportnya itu paling ada di 153. Kalau Anda bermain hati-hati aja. Oke. Kita lihat lagi yang berikutnya adalah BBRM. BBRM cukup menarik. Kembali lagi kalau yang pada saat IHSG itu merah, biasanya yang saham-saham di bawah 100 gini lompatannya cukup menarik. Kalau Anda lihat hari ini secara mingguan, itu dorongannya nggak tanggung-tanggung dari 67 sampai ke 80 dan biasanya retail banyak ikutan ya kan. Dan itu hanya terjadi dalam satu hari. Saham-saham ini Anda hati-hati karena biasanya diangkat habis itu dilepas dan itu rentangnya dalam rentang satu hari aja. Atau kita coba lihat kalau per hournya Anda bisa perhatikan ini dalam konteks 1 jam dia hanya dibuka di sesi awal dorong sampai dengan sesi jam 10 kemudian jam 11 closing habis itu dilepas balik. Anda mesti hati-hati di sini ya kalau bermain-main seperti ini. Saya bilang sih ini jelas gorengan karena sebetulnya kalau goreng seperti ini nggak terlalu gede duitnya. Berapapun lotnya sih masih ya bandar kecil pun masih bisa bermain kalau seperti ini. Oke, itu hati-hati kalau BBRM bermain meskipun persentasenya memang menarik, tapi kalau Anda suka adrenalin sebaiknya sih jangan gorengan
Tapi langsung aja Anda main forex ataupun crypto futures itu akan lebih menarik. Oke, berikutnya adalah ERTX. Ratex ya, itu juga menarik. Meskipun harganya juga cukup tinggi, kalau dia bergerak cenderung dia akan mencoba untuk tembus resist 264. Resist ini resist baru harian karena dia barusan tembus 234. Nah, apakah dia masih akan cenderung bergerak naik? Kalau secara mingguan masih punya potensi naik karena jarang satu palo MACD itu langsung turun. Biasanya akan bergerak dulu. Berarti kalau memang dia kuat, cenderung dia akan lari ke 264. Tapi hati-hati teman-teman, pola seperti ini sih bukan pola tren, tetapi pola pendek. Nah, Anda bisa perhatikan nih contoh. Tarik naik, balik lagi. Pola-polanya akan seperti itu, terlalu banyak kucir. Artinya kalau Anda masuk pas ketinggian ya akan terasa gitu loh. Meskipun dia posisinya growth, tapi tetap aja akan terasa. Oke, gitu. Terus, posisinya dan kita lihat yang paling tinggi. FOE. Damai sejahtera abadi, posisi mingguannya sebetulnya nggak terlalu tinggi naiknya. Ingat, ini adalah posisi bearish secara mingguan. Dia baru bergerak naik. Dan teman-teman hati-hati, kalau growth-nya memang bisa kelihatan tinggi. Tetapi kalau dia nggak bisa lewatin middle Bollinger dalam minggu ini, itu cenderung akan drop lagi. Itu yang Anda mesti perhatikan dan hati-hati. So, kalau dia nggak bisa lewatin berapa nih? 334, hati-hati karena cenderung drop. Ya, semua sih berharap bahwa dia bisa langsung dorong naik. Karena masih di weekly-nya masih posisinya mulai satu balok golden cross. Kalau kita lihat hariannya baru dorong dorong Bollinger ke atas. Kalaupun nanti dia bergerak, maka bergerak hari berikutnya adalah di 324. Once dia mampu, dia akan bergerak ke arah sini kira-kira di 358. Pada saat ke arah 358 itu posisinya cenderung akan nempel di EMA 52 atau EMA 50. So, ini yang kita bahas. Apakah Anda akan masuk atau tidak, itu kembali ke Anda. Yang penting adalah Anda bisa mampu analisa mandiri dengan bahasan-bahasan ini. Thank you very much for watching this video.